Riset bukan cuma sekedar survei lembaga. Riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Bapak Dekan Fakultas Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Paritalupi Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, semakin kesini kasus ijazah Pak Jokowi semakin terang ya. Sudah banyak dari UGM yang mengeluarkan kesaksian, dan di tengah derasnya propaganda dan fitnah murahan dari kelompok pemburu ijazah palsu, apalagi kemarin kita lihat mereka sudah mendatangi Komnas HAM dan kedatangan mereka rupanya tidak disambut positif ya, dalam artian bahwa apa yang mereka lakukan ini sia-sia saja. Dan kali ini ada lagi satu orang guru besar dari UGM itu turun gunung sahabat. Artinya beliau turun ini tidak saja dalam kerangka membela Pak Jokowi, tapi juga menyelamatkan alma mater UGM yang terus-terusan di media sosial itu betul-betul diperburuk namanya oleh responsiani maupun Tipa CS. Jadi beliau angkat bicara sekali lagi, bukan sekedar membela Jokowi, tapi juga menyelamatkan marwah UGM daripada pencoleng ijazah Pak Jokowi ini. Riset bukan cuma sekedar survei lembaga. Riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi saya mohon sekali ini, yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak. Agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kamu nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian.
yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan? Ya, saya sangat berharap sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran apa jadi baru. Apalagi dengan adanya kecerdasan apa jadi buatan atau AI atau akal imitasi yang hanya berbasis pada algoritma, ya nanti bisa jadi timbul kesimpulan UGM jual beli jasa. Ini yang terjadi di masyarakat, ya. UGM tanpa kuliah pun bisa apa jadi meluluskan, ya. Kita sebagai orang yang bijak tidak boleh langsung masuk pada salah satu apa jadi buku. Karena apa? Saya analogkan kalau saya menulis angka 6 di hadapan para jamaah, maka dari perspektif jamaah maka itu bukan angka 6. Angka berapa? Angka 9, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga orang yang begitu mudah datang di belakangnya, datang dari belakang saya maka akan mendukung saya, itu angka 9, angka 6, bukan angka 9. Begitu juga yang datang dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, di dalam menghadapi perseteruan itu dibutuhkan orang-orang yang netral, yang mampu tentu melihat dari perspektif lebih tinggi, tidak berpihak pada salah satu apa di antara dua kubu yang sedang berseteru. Siapa yang cocokkan itu? Yang pertama, karena beliau berdua adalah alumni daripada Universitas Gadjah Mada, ya tentu adalah ketua alumni, dipanggil sebagai anggota apa jadi alumni. Kalau itu tidak memungkinkan, bisa tokoh masyarakat yang dipandang apa jadi netral oleh kedua apa jadi sisi. Nah, dengan cara kayak gitu kan nanti kita tahu ya etikat baik dan tidak baik dari apa para pihak. Tidak seperti yang terjadi sekarang, menjadi polemik yang terus menerus, yang akhirnya merugikan nama besar Universitas Gadjah Mada. Pernyataan sang guru besar jelas ya, ini sangat lugas dan tak terbantahkan bahwa ijazah Pak Jokowi memang betul-betul sah dan asli. Fakta ini saya kira bukan sekedar opini pribadi, melainkan berbasis arsip resmi sahabat, proses akademik yang terdata rapi dengan dan integritas institusi yang saya kira siapapun tidak bisa meragukan UGM. Beliau menegaskan bahwa propaganda tipe CS yang terus menggoreng isu ijazah palsu ini tidak hanya menyerang pribadi Jokowi, tetapi juga mencoreng nama besar UGM yang selama ini dihormati sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, kalau fitnah ini dibiarkan, ini UGM bisa dipersepsikan sebagai kampus yang menerbitkan ijazah bodong. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. UGM berdiri di garis terdepan menjaga kredibilitas akademik dan kehormatan institusinya. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya tokoh akademik yang bersuara, seharusnya ini menjadi momentum emas bagi Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas dan cepat. Jangan beri ruang bagi para provokator yang telah meracuni pikiran publik dengan kebohongan sistematis. Roy Suryo, Tipa, Rismon, dan gerombolannya bukan sekedar membuat gaduh, tapi sudah mengancam ketertiban umum, merusak kepercayaan rakyat pada institusi negara, dan juga merusak citra dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan harus dipercepat, jadi jangan tunggu opini publik makin terkontaminasi. Mereka harus dikandangkan segera agar tidak terus-menerus memproduksi kebohongan yang menggerus sendi-sendi persatuan bangsa kita.
Pernyataan guru besar UGM ini saya kira sudah menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Karena ini sifatnya ilmiah sekaligus merupakan tamparan keras bagi para pemburu jasa palsu. Karena bagaimanapun fakta akademik itu tidak bisa dilawan dengan teori konspirasi murahan. Oleh karenanya sekali lagi sebagai penutup bahwa bangsa ini tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh kebohongan sahabat ya. Karena mereka ini hanya bermodalkan kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus. Kita butuh penegakan hukum yang tegas dan cepat. Jadi kepada Polda Metro Jaya, publik menaruh harapan penuh sesungguhnya. Hentikan drama ini, percepat prosesnya, dan pastikan semua pelaku penyebar fitnah menerima ganjaran setimpal. Karena kebenaran tidak akan pernah kalah selama kita berani menegakkannya. Dan itu adalah tugas kepolisian. Oleh karenanya pasal berlapis jangan sampai itu tidak dikenakan ke mereka. Kalau perlu sampai 30 tahun, kalau bisa lebih, biar mereka berkarat di penjara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.